Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian khusus tentang ulumul Quran, yaitu melihat Al-Quran dari berbagai macam sisinya, dari berbagai macam aspeknya, untuk menambah wawasan kita lebih luas memahami kitab suci Al-Quran, di mana pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari seputar Asmaul Quran bil Quran, yaitu nama-nama Al-Quran dengan Al-Quran yang memberikan informasi kepada kita. Al-Quran memperkenalkan dirinya kepada kita, termasuk yang telah kita pelajari. Dengan memahami Asmaul Quran bil Quran ini, kita mengetahui jaminan kemudahan di dalam mempelajari Al-Quran, yaitu pada surah Al-Qamar ya, diulang sampai 4 kali. Juga tata cara membaca Al-Quran pada surah Al-Muzammil ayat 4. Kemudian etika membaca Quran juga telah kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Asmaul Quran bil Quran pada surah Al-Isra ya, surah 17 ayat 82, memberikan informasi kepada kita bahwa diturunkannya kitab suci Al-Quran itu menjadi syifa dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, melalui ayat ini Al-Quran memberikan informasi kepada kita, yaitu bahwa Al-Quran itu menjadi syifa dan rahmat. Syifa adalah penyembuh segala macam penyakit ruhaniyah. Kemudian rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada orang-orang mukmin secara khusus tentunya. Nah, dengan memahami ayat ini yang menjelaskan secara pasti bahwa Al-Quran adalah syifa, penyembuh segala macam penyakit ruhaniyah, termasuk penyakit-penyakit ruhaniyah manusia itu begitu sangat banyak ya, termasuk misalkan musyrik ya, kafir, itu yang penyakit ruhani yang sangat akut ya. Ada kesombongan, ada keangkuhan ya, ada ria ya. Itu semua penyakit-penyakit ruhaniyah. Nah, dengan banyak membaca Al-Quran, insya Allah sedikit demi sedikit penyakit-penyakit ruhaniyah tersebut ya akan dikikis habis ya, akan sirna dari hati kita, dari nurani kita. Nah, dengan catatan tentunya
Ketika kita membaca Al-Quran niatnya hanya karena Allah, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mencapai Al-Quran sebagai syifa ya, tentunya di samping kita berusaha agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, karena ini merupakan syarat utama ya. Syarat utama agar Al-Quran itu syifanya ya, dapat kita rasakan, dapat kita nikmati. Maka pastikan kita pun harus usaha semampu kita ya, agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ini adalah langkah yang pertama. Tentunya siapapun kita, dimanapun kita ya, kita pun harus ada kemauan ya untuk mempelajari kitab suci Al-Quran ini. Memang ya, karena Al-Quran itu sifatnya ya, sifatnya itu imaterial ya, tidak material. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia banyaknya melihat itu hanya sisi materi saja, sehingga seakan-akan tidak tertarik ya dengan kehadiran kitab suci Al-Quran. Nah, bukti ini adalah dengan banyaknya ya umat Islam saat ini ya, bukan hanya di Indonesia ya, kalau kita analisa itu di seluruh belahan dunia ya, banyak sekarang itu tidak mampu membaca Al-Quran secara baik, dan bahkan banyak yang buta huruf Al-Quran. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Tetapi buat kita khususnya pemirsa RTV ya, kita bersemangat ya bahwa Al-Quran itu sebagai syifa ya, ini kan kesempatan emas buat memperbaiki hidup kita ya. Kenapa? Karena dengan syifa ini otomatis setiap saat kita selesai membaca kitab suci Al-Quran, hati kita menjadi tenang ya, hati kita menjadi sejuk ya, pikiran kita juga ikut tenang juga gitu. Dan ini tentunya merupakan salah satu untuk mencapai kebahagiaan. Nah, dengan tenang hati kita, pikiran kita, itu kan salah satu bentuk bahagia kita ini. Nah, kembali tadi bahwa banyakkan umat Islam saat ini buta huruf Al-Quran. Kenapa? Karena memang mungkin sisi lain menganggap Al-Quran itu ya biasa-biasa saja, hanya dipercaya ya, hanya diakui sebagai kitabnya umat Islam, tetapi ya tidak mau terjun, tidak mau mempelajarinya dengan berbagai macam alasan. Sehingga kita lihat ya saat ini ya, yang berkembang di masyarakat, ketika ada pengajian Al-Quran jumlahnya begitu sangat terbatas, paling maksimal ya 15 orang sudah bagus banget. Kalau 10 orang, 12 orang, 7 orang, kadang 4 orang. Nah, ini sebuah analisa tentunya. Kenapa? Kalau jiping ya, jiping itu ngaji kuping ya, para pemirsa RTV ya. Kalau ngaji kuping itu di mana penuh sesak ya, daya magnetnya luar biasa gitu. Ya, di mana-mana kalau kita lihat pengajian-pengajian yang berbentuknya jiping ya, ngaji kuping itu rata-rata penuh ya, bisa ratusan orang. Tetapi ketika mengkaji kitab suci Al-Quran begitu sangat terbatas. Mengapa ini terjadi gitu? Mungkin saja karena alasannya itu, kalau jiping ngaji kuping kan nggak ada beban, hanya mendengarkan saja. Tetapi kalau ketika membaca Quran mungkin ada beban, malu, kenapa belum bisa baca Quran, belum lancar bacanya Quran. Tetapi kalau kita sadari ya, karena kita misalnya khususnya ya, yang sudah merasakan betapa nikmatnya, betapa tenangnya hidup dengan kitab suci Al-Quran, justru kita itu seakan-akan kehilangan Al-Quran ketika tiap hari itu tidak membaca Quran, karena sudah merasakan. Nah, ini lewat ini kita berbagi ya, lewat kajian ini kita berbagi, khususnya pemirsa RTV ya. Pastikan bahwa tiap hari ya kita selalu melantunkan baca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Sedikit banyaknya tergantung kemampuan kita. Yang penting setiap hari sudah ada isi bacaan kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran sebagai syifa,
Nah, tadi disampaikan bahwa untuk mencapai agar Al-Quran benar-benar jadi syifa buat kita, ya, nah, kita upayakan langkah pertama bagaimana caranya agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Nah, untuk mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, mau tidak mau kita pun harus belajar, ya, tata cara membaca Al-Quran, khususnya dengan menggunakan metode Asyur-Asmaniyah, ya. Tentunya merupakan satu kemudahan buat kita, di mana dalam metode tersebut dirinci, ya, baik dari pemula, ya, sudah disiapkan, ya. Kemudian yang sudah bisa baca tetapi hukum-hukumnya tidak memahami juga sudah disiapkan. Yang penting ada kita kemauan, ya, bisa di video RTP khusus tentang tutorial metode Asyur-Asmaniyah. Nah, itu bisa diakses, ya, nanti lihat bukunya, kemudian videonya kita hidupkan. Juga tentunya yang lebih penting adalah bagaimana kita pun berupaya untuk bertalaki dan musyafahah. Itu kunci utama, ya. Dimanapun kita berada, misalkan sekarang waktunya misalkan berjauhan, bisa dengan online, masih bisa juga. Yang penting kita ada kemauan bagaimana agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kita bertalaki musyafah kepada guru-guru Al-Quran yang secara khusus mempunyai sanad bacaan Al-Quran yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan talaki musyafah ini tentunya kita dituntun yang mulai dari baca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Ini dari sisi bacaannya dulu, agar kita betul-betul mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ketika kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan itu salah satu ciri kita, salah satu cirinya adalah kita beruntung, kita bahagia. Karena dalam satu sisi kita itu tidak menyia-nyiakan, ya, perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW ketika mencari hakikat kebenaran hidup itu susah payah, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mendapatkan kitab suci Al-Quran. Sekarang kitab suci Al-Quran sudah ada di rumah-rumah kita semua. Kemudian langkah kedua agar Al-Quran itu betul-betul menjadi syifa buat kita, ya, kita pun secara mencicil, ya, di luar konteks bacaan Al-Quran, nah, kita pun sisihkan waktu 1-2 ayat kita baca, ya, khususnya menjelang tidur ataupun, ya, terserah kita punya waktu kapan punya waktu senggang, cuma memang harus istiqomah. Nah, baca 1-2 ayat Al-Quran, ya, kemudian baca terjemahnya, ya. Nah, lebih utama lagi tentunya, ya, akan menjadi sebuah kenang-kenangan buat kita, ya, termasuk nanti buat anak cucu kita. Nah, itu Al-Quran 1-2 ayat itu setiap hari kita pindahkan ke buku harian kita, bukunya yang cukup besar, mulai itu dari Al-Fatihah, ya, 1-2 ayat kita pindahkan, kemudian tulis ayat Qur'annya dan terjemahnya. Ya, ini dalam rangka untuk kesempurnaan mengambil manfaat daripada kehadiran kitab suci Al-Quran sebagai syifa. Walaupun sisi bacaannya betul syifa, ya, kita jadi tenang, kita jadi tenang. Nah, lebih utama lagi sambil bacaannya kita mampu secara baik dan benar, juga kita mengetahui pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran. Ini tentunya lebih utama, lebih afdol. Karena dengan mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, ya, sementara, ya, kita juga sambil belajar tentunya, ya, ke guru-guru kita, ya, ketika ada kesulitan tidak memahami, ya, sebuah ayat kita tanyakan. Bisa bayangkan, ya, betapa luasnya wawasan kita, ya, ketika kita mampu menyelesaikan membaca terjemah kitab suci Al-Quran. Dan ini pun kalau kita analisa, ya, kalau kita mengadakan riset terhadap kitab suci Al-Quran, semua sudah tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, baik menyangkut sejarah masa lampau, ya, sejarah sekarang dan akan datang, kemudian tokoh-tokoh pilihannya termasuk para nabi dan rasul,
orang-orang yang soleh, juga musuh-musuh para nabi dan rasul ya. Semua sudah diceritakan. Kemudian ya kita tinggal mencocokkan pribadi-pribadi kita, sehingga betul-betul menjadi syifa Al-Quran yang kita baca. Di samping itu ya, termasuk tentang karakter-karakter manusia, diurai secara panjang lebar dalam kitab suci Al-Quran. Karakter-karakter manusia yang baik, karakter-karakter manusia yang buruk, semua sudah ada, tinggal kita mencocokkan. Dan tentunya kita akan mencontoh karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang positif, khususnya perjuangan para nabi dan rasul ya. Kemudian para sahabat ya, para ulama-ulama mukhlasin. Kita dengan memahami kitab suci Al-Quran ini akan mempunyai ya pemikiran yang lebih baik, yang lebih positif. Apalagi ya jasa-jasa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in yang mengajarkan Al-Quran sampailah kepada kita saat ini. Oleh sebab itu terus kita upayakan, kita manfaatkan kehadiran kitab suci Al-Quran agar benar-benar Al-Quran menjadi syifa buat kita. Kita baca secara baik dan benar ya, kemudian kita cicil sedikit demi sedikit, pelajari isi kandungan Al-Quran. 1-2 ayat saja cukup. Yang penting kita istiqomah. Di situ nanti akan lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab suci Al-Quran ini. Dan mukjizat Al-Quran ini sampai kiamat tetap mukjizatnya berlaku. Walaupun sekarang tentunya ketika kita membaca Al-Quran tidak ada pusing, tidak ada kegelisahan. Kenapa? Karena sudah diprotek ya, oleh Rasulullah, para sahabat, sehingga kita hanya menikmati mukjizatnya tetap ya, tetapi tidak ada punya efek samping kitanya. Ini dalam rangka pencocokan pribadi Al-Quran dengan kita. Padahal kalau kita lihat misalkan ya, penjelasan dari kitab suci Al-Quran ya, surah Al-Hasyr ya, di situ jelaskan andai kata Al-Quran itu turunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu. Itulah mukjizat Al-Quran. Tetapi hati kita tidak hancur ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul menjadi syifa. Nah kemudian yang kedua adalah warahmatul lil mu'minin. Dengan proses kita membaca Al-Quran, kemudian sedikit demi sedikit mempelajari isi kandungan Al-Quran, sehingga kita pun banyak memahami pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran, maka akan muncullah sifat kasih sayang kita. Kita menyadari betapa banyaknya rahmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kadang-kadang banyak manusia cuek, banyak manusia masa bodoh. Pada setiap hari curahan rahmat Allah berikan kepada kita, termasuk rahmat kehidupan ini. Kita bisa hidup, kita bisa bernapas, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, lisan kita masih bisa berbicara, kaki kita masih bisa melangkahkan. Semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk alam semesta ini. Tak bosan-bosannya setiap hari matahari terbit, terbenam, kemudian muncul siang dan malam. Ketika malam muncul rembulan, bintang-bintang. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan banyak membaca kitab suci Al-Quran, sedikit banyak memahami pesan yang disampaikan Al-Quran, maka muncul juga tentunya rahmat bagi kita. Sehingga muncullah sifat kasih sayang kita terhadap diri kita, kasih sayang diri kita terhadap keluarga kita, terhadap suami istri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Itu akan tumbuh berkembang ketika kita selalu meluangkan waktu untuk membaca kitab suci Al-Quran. Termasuk tentunya nanti kasih sayang terhadap diri kita itu apa. Nah kita akan menyadari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Kemudian kita berusaha untuk menutupinya, untuk menambahnya. Misalkan sholat kita masih malas. Nah dengan rahmat ini
kita muncul, kita bersemangat lagi. Oh kekurangan saya, oh belum lancar baca Quran. Nah karena sayang terhadap dirinya, cari guru-guru Al-Quran yang akan mengajarkan, yang akan membimbing kita agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Itu adalah rahmat. Oleh sebab itu Al-Quran itu di samping syifa sebagai penyembuh segala macam penyakit ruhaniah, juga menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Dan ini tentunya suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai pewaris, ya, yaitu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini ditutup wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah, ya, kepada orang-orang zalim itu, ya, dari kehadiran kitab sunnah selain kerugian yang sangat luar biasa, ya, ketika tidak memanfaatkan kehadiran kitab suci Al-Quran, ya, ketika tidak mau mempelajari kandungannya, merupakan kerugian yang sangat luar biasa. Bukan hanya rugi di dunia saja, tetapi rugi di akhirat nanti. Oleh sebab itu tentunya dengan memahami surah Al-Isra surah 17 ayat 82 ini, mari kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, sebagai acuan hidup kita, bagaimana agar menjadikan Al-Quran ini setiap hari, setiap saat sebagai syifa dan rahmat bagi kita semua. Oleh sebab itu tentunya sedikit banyak mari kita luangkan waktu kita, siapapun kita, dimanapun kita, apapun jabatan kita, sesibuk apapun kita luangkan untuk membaca kitab suci Al-Quran, kemudian juga mempelajari kandungannya supaya kita dapat memahami, mengambil pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran, sehingga kita pun betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam menempuh hidup di dunia ini yang sementara ini kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan. Dan kita pun tentunya berharap dengan mempelajari kitab suci Al-Quran ini, dengan mengisi hidup kita ini dengan Al-Quranul Karim, ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan mendapatkan maghfirah, ampunannya, rahmat, kasih sayang, serta surganya, dan tentunya juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat buat kita. Jadikanlah, ya, hidup kita adalah untuk selalu bersama kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.